Oke pemirsa, saya sekarang berada persis di hulu Kali Boyong yang membelah Kali Urang dan Dusun Turgo, dan aliran ke bawahnya ini sampai di Kali Code yang membelah kota Yogyakarta. Di belakang saya ini adalah batuan tua Merapi, ya, sudah sangat solid. Ya, ini produk erupsi Merapi sangat tua dan membentuk blok-blok batuan yang sangat solid, dan kita bisa melihat di sini ada perlapisan warna kuning, warna hitam, kemudian ada kemerahan juga. Jadi ini jejak geologisnya, ini proses geologis terbentuknya batuan ini ada di belakang sini. Halo pemirsa dimanapun Anda berada, salam jumpa dan semoga Anda semua dalam keadaan sehat, selamat, tak kurang suatu apa. Bertemu lagi di saluran bercerita tentang sejarah, tentang riwayat gunung berapi, fenomena geovulkanologi, serta hal-hal menarik lain di sekitar kita. Kali ini saya ingin mengajak Anda semua jalan-jalan sejenak menelusuri jejak gunung Merapi tua. Sekali lagi ini tentang jejak sejarah Merapi tua, bukan gunung Merapi yang sekarang. Tubuh gunung ini telah tertimbun dan ditumpangi oleh gunung Merapi yang umur pembentukannya berlapis-lapis dan jauh lebih muda. Termasuk gunung Merapi yang sekarang megah gagah itu bertengger di bekas gunung Merapi yang lebih tua dan telah terbentuk jauh sebelumnya. Lantas di manakah jejak itu bisa dilihat? Satu di antara singkapannya ada di kawasan hulu Kali Boyong yang membelah Kali Urang dan Pedusunan Turgo. Sungai ini tentu saja sangat tua umurnya, hampir semasa gunung Merapi tua yang sekarang posisinya ditumpangi oleh Gunung Anyar atau Gunung Merapi yang biasanya kita saksikan setiap hari. Dari kawasan atas, sungai atau kali ini menghilir bertemu anak-anak sungai sepanjang aliran dan masuk ke kota Yogyakarta membentuk Kali Code. Kali Code inilah yang membelah wilayah kota Yogyakarta arah utara ke selatan. Letaknya ada di sebelah timur kawasan wisata Malioboro. Sungai cukup panjang ini nantinya menyatu dengan Kali Opak di wilayah Bantul sebelum menghilir ke Laut Kidul. Nama Kali Boyong juga dikenal luas karena pada 22 November 1994 terjadi petaka besar yang membakar kawasan kiri kanan sungai ini. Awan panas Merapi menyapu bersih lereng barat daya ke hulu Kali Boyong, menerjang Pedusunan Turgo dan Tritis serta sebagian wilayah barat kawasan wisata Kali Urang. Nah, tahukah Anda tepat di ujung atas kalur Kali Boyong ini memiliki penampakan kebumian yang sangat menarik. Ini jarang-jarang disaksikan oleh banyak orang atau oleh umum karena memang lokasinya yang sangat terpencil. Jalan-jalan kita mentok hingga batas Kali Boyong dan lereng atas Gunung Merapi. Kan coba melihat dari dekat batuan apa yang ada di dasar Kali Boyong dan kaki Turgo. Nah, ternyata memang itu ada blok-blok batu beku, lava yang sudah membeku, dan ini produk aktivitas vulkanik Merapi kapan, kita akan cari tahu ya. Nih sampai di sana, jadi di atasnya ini adalah endapan aluvium produk letusan Gunung Merapi, dan bisa dilihat di sana itu di bawah blok batu yang membeku itu ada lapisan yang berwarna merah. Pemirsa, di belakang saya itu adalah lapisan lava yang sudah membeku produk letusan Merapi. Bisa dilihat di sana blok batuannya warna keabu-abuan, dan di belakangnya ada lapisan berwarna kemerahan.
Oke, ini memanjang sampai ke arah sana. Kita akan lihat yuk bareng-bareng. Itu yang di atas itu lapisan tua ini. Ya, karena merah, mungkin karena proses ekstrusi magma, kemudian masih panas bersentuhan dengan udara seperti terbakar begitu. Dan di atasnya ini blok batu ya, dari atas sana kemudian sampai ke sini itu lapisan batuan. Dan ini sangat menarik ya. Tepat di ujung atas alur Kali Boyong terdapat dinding lava beku atau batuan yang umurnya sudah sangat tua. Tebing ini tegak lurus. Jika kita berdiri di bawahnya, maka kita harus mendongakkan kepala kita tegak lurus supaya bisa melihat ada apa di bagian atasnya sana. Batuan solid Andes itu membentuk dinding raksasa setinggi lebih kurang 50 meter. Sekaligus tepat di tengah tebing itulah ada jalur jika terjadi aliran banjir lahar hujan atau gelontoran awan panas serta material dari puncak Gunung Merapi. Singkapan batuan tua itu memiliki pola retak vertikal maupun horizontal. Warnanya sebagian besar abu-abu tua, namun ada perselingan atau tampak perlapisan batuan lainnya. Jika teraliri atau kondisi basah karena air, batuan raksasa itu akan terlihat mengkilat sangat indah dipandang. Perlapisan itu ditandai garis merah kecoklatan dan terkadang ada warna kuning tua. Perlapisan tidak horizontal melainkan terkadang menaik atau turun atau bergelombang. Dilihat dari pola dan posisinya, blok besar batuan itu melebar ke timur masuk ke dasar Bukit Pelawangan dan ke barat jadi semacam alas dari Bukit Turgo yang tinggi menjulang. Para ahli geologi dan vulkanologi telah menelisik fakta kebumian di batas atas Kali Boyong ini. Stratigrafi Kali Boyong menurut penelitian Martono Rarjo dan kawan-kawan pada 1977, penelitian Wira Hadi Kusuma pada 1989 dan McDonald serta partner pada 1984 menunjukkan kombinasi satuan asal pembentukannya. Pertama, lapisan pembentukan vulkanik dari masa Merapi tua. Lapisan itu berupa breksi aglomerat dan juga lelehan lava yang mengandung olivin dan bertipe andasit basal. Geolog ternama Belanda Van Bemmelen pada 1949 pernah menyelidiki fakta kebumian di Kali Boyong ini. Berdasarkan penelitian Wira Hadi Kusuma, umur atau lapisan batuan berasal dari masa Pleistocene berdasarkan teknik pertanggalan karbon dan kalium argon. Lapisan berikutnya berasal dari materi vulkanik Merapi muda terdiri dari rombakan Merapi tua berupa endapan tuf, pasir, dan breksi yang terkonsolidasi sebagian dan masih lemah. Penelitian yang dilakukan Bertomier pada 1990 dan Chris Newhall serta Sutekno Bronto pada 1995 dilanjutkan oleh Chris Newhall pada tahun 2000 menemukan unit-unit stratigrafi di Merapi yang semakin detail. Menurut Bertomier, berdasarkan studi stratigrafi, sejarah Merapi dapat dibagi atas 4 bagian atau 4 periode. Masa pra-Merapi yang jejaknya dikenal sebagai Gunung Bibi di timur laut Merapi sekarang atau masuk di wilayah Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Produk vulkaniknya magma andesit basaltik berumur lebih kurang 700.000 tahun. Batuan Gunung Bibi bersifat andesit basaltik namun tidak mengandung ortopiroksen. Karena umurnya sangat tua, Gunung Bibi mengalami alterasi yang kuat sehingga contoh batuan segar sudah sulit ditemukan. Berikutnya masa Merapi tua ditandai lahirnya Gunung Merapi yang merupakan fase awal pembentukannya. Kerucutnya belum sempurna, jadi masih belum setinggi seperti sekarang. Ekstrusi awalnya berupa lava basaltik yang membentuk Gunung Turgo dan Pelawangan berumur sekira 40.000 tahun. Produk aktivitasnya terdiri atas batuan dengan komposisi andesit basaltik berselingan jejak awan panas, breksiasi lava, dan lahar.
Inilah pemirsa fase spesial saat ketinggian gunung belum seperti sekarang yang membentuk kerucut sempurna atau strato. Magma kental meleleh dari dalam perut Merapi tua, mengalir cepat lalu membeku tak jauh dari jalan keluarnya. Material magma cair itu membentuk dinding tegak lurus di ujung atas Kali Boyong, kaki Bukit Tirgo dan kaki Bukit Pelawangan. Penampakan di sebelah timur bisa dilihat di alur Kali Kuning dan Kali Gendol, yaitu di sebuah spot yang populer disebut sebagai Watu Kemloso. Ya, ini persisnya ada di hulu Kali Kuning. Ya, Watu Kemloso atau batu tikar karena penampakan yang khas seperti tikar dihamparkan. Juga bisa dilihat di dinding batuan beku di sebelah utara Bangker Kali Adem Kepuharjo Cangkringan Sleman, ini di hulunya Kali Gendol, serta jejaknya di atas Kali Talang Bale Rantai Kemalang Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Di barat daya, singkapan batuan beku dari masa Merapi tua ini bisa dilihat di hulu Kali Kerasak di wilayah Kecamatan Serumbung, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Orang setempat menyebutnya batuan sabuk Merapi karena diyakini keberadaannya mengelilingi Gunung Merapi yang sekarang. Jadi pemirsa, jelas sudah penampakan batas atas alur Kali Boyong berupa dinding terjal sekaligus jalur air terjun jika terjadi aliran dari puncak berasal dari masa Merapi tua. Produknya berupa ekstrusi magma basaltik berselingan awan panas yang membentuk Gunung Turgo dan Pelawangan. Umurnya sekali lagi ditaksir sekira 40.000 tahun yang lalu. Nah, Anda tertarik melihat langsung jejak geologis tua dan sangat menarik ini? Coba saja Anda jajal jalan-jalan ke spot ini via Taman Gardu Pandang Kaliurang. Tapi saran saya sebaiknya pilih waktu yang tepat dan aman. Gunakan pemandu yang terlatih karena spot ini jaraknya hanya 5 km dari puncak Merapi dan jalur utama jika terjadi awan panas serta banjir lahar hujan yang biasanya membawa batu-batu super jumbo seperti bisa disaksikan juga di video ini. Demikian pemirsa, cerita pendek yang bisa saya bagikan untuk Anda semua. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Salam tangguh, salam lestari, salam budaya, dan salam sehat. Oke, pemirsa, saya sudah bersama kawan saya, ya, jurnalis handal, senior, YouTuber, Sudaryono Alblitari ya. Sudaryono Alblitari channelnya. Nah, saya diajak ke sini oleh beliau dan ini pertama kali saya ke sini. Saya sudah ketiga ya. Beliau sudah ketiga kali. Dan kesannya apa waktu pertama kali Pak Daryono ke sini itu? Iya, karena kan saya memang penghobi pencinta alam ya. Karena saya bisa seperti ini karena saya senang mencintai alam gitu ya. Ya. Dan ini hari ini ada perubahan yang cukup mencolok ya. Bukaannya semakin lebar. Oh, begitu ya? Bukaannya semakin lebar. Dulu waktu ke sini sempit. Sebulan yang lalu saya terakhir ke sini ini tidak ada longsor dikit tapi tidak bukaan lebar. Dan ini kemungkinan kemarin yang terjadi ya. Bisa di zoom ke sana di atas. Tuh di belakang sana itu ya. Dan Anda yang penasaran, mungkin bisa dilihat di channelnya Pak Sudaryono Alblitari sebulan yang lalu kira-kira ya. Itu perjalanan ke hulu Kali Boyong. Dan alhamdulillah ya, banjir kemarin itu juga tidak menimpa air terjun ya. Itu yang harus menjadi catatan. Ya, karena itu sumber air bersih ya. Karena itu sumber air bersih dan alirnya itu ke barat ya. Jadi air terjunnya masih aman dan masih alami. Jarak ini berapa? Ini 5 kilo. 5 kilo. 5 kilo ya. Pemirsa. Hati-hati juga. Hati-hati. Kita akan turun segera. Iya. Sampai jumpa di informasi berikutnya. Terima kasih ya semuanya.